Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan datang ke kediaman keluarga Qin. Dia menghancurkan orang terkuat yang ada di sana, Qin Kewei, selaku kepala keluarga. Karena tidak terima, akhirnya dia meminta bantuan kepada putranya, Qin Aochang. Dia adalah seorang senior di aliansi Wudao. Bupan yang mendengar ancaman tersebut, dia tidak gentar dan menyuruhnya menelpon Qin Aochang. Bupan akan menunggu. Di kantor cabang Cusao aliansi Wudao, Qin Aochang sedang meminta izin untuk pulang kepada instruktur Liu Yun karena ada musuh yang menyerang rumahnya. Liu Yun yang tidak ingin Qin Aochang dalam bahaya, dia akan pergi bersamanya. Kembali ke rumah keluarga Qin. Halaman rumahnya sudah hancur lebur karena pertarungan sebelumnya. Qin Aochang akhirnya tiba. Ayahnya, Qin Kewei, berlari menyambut. Dia langsung menunjuk ke arah Bupan, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Qin Aochang menenangkan ayahnya, mengatakan dia akan membereskan masalah tersebut. Bupan mengatakan, karena Qin Aochang adalah anggota aliansi Wudao, seharusnya dia menanyakan masalah terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dan tidak asal-asalan. Qin Aochang mendekat ke Bupan, mengatakan di Cusao, keluarga Qin adalah penegak hukum. Mereka yang berani menyinggungnya akan dipukul. Bupan tidak menyangka aliansi Wudao Cusao telah rusak hingga ke titik ini. Bupan akan membunuh Qin Aochang. Qin Aochang mengeluarkan teknik. Sebuah pukulan diselimuti aura, membentuk binatang, melesat ke arah Bupan. Wajah Kewei terlihat senang ketika putranya mengeluarkan teknik tinju serigala. Bupan begitu santai. Dia masih berdiri sambil menyilangkan tangan. Dia merasa teknik tersebut sangat lemah. Bupan mengangkat tangannya, membentuk sebuah cengkraman. Serangan Qin Aochang berbenturan dengan teknik Bupan. Ledakan yang kuat muncul, hingga debu di sekitarnya berterbangan. Orang-orang yang ada di sana tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mereka berusaha menutupi tubuh dari bekas ledakan. Sesaat, mereka mencoba melihat hasil pertarungan tersebut, namun debu masih menutupi pandangan. Wajah Qin Kewei begitu bahagia. Dia yakin Bupan pasti sudah hancur. Tubuhnya terpotong-potong. Kegembiraannya langsung hilang ketika dia melihat siluet putranya yang sedang dicekik oleh Bupan. Dia tidak percaya dengan hasil tersebut. Bupan melirik Qin Kewei, mengatakan putranya tidak kompeten. Saat ini, bawahan Qin Aochang dari aliansi Wudao juga ada di sana. Mereka melesat, berniat menyelamatkan Qin Aochang. Namun Bupan melemparkan Qin Aochang ke arah para bawahannya, sambil mengatakan, "Jika kalian tidak memiliki kemampuan, segera pergi." Tubuh Qin Aochang berbenturan dengan para bawahannya. Di lain sisi, wajah Xiao Cui, Sang Huang, dan Cupe terlihat senang. Mereka tidak percaya Bupan begitu kuat. Kewei gemetar. Dia berpikir, ini adalah akhir bagi keluarga Qin. Begitu juga dengan Qin Siliang. Dia ketakutan, lemas di lantai. Di saat yang sama, Qin Aochang berusaha berdiri. Dia mengatakan, keluarga Qin tidak akan lenyap karena dia sudah meminta bantuan kepada seorang master dari aliansi Wudao. Orang tersebut adalah instruktur kelas atas yang bernama Sangwon Liu Yun. Haha, Qin Aochang ini belum tahu. Kalau Liu Yun melihat Bupan, dia pasti akan gemetar. Mendengar nama instruktur Liu Yun, wajah Bupan biasa saja. Malahan dia tersenyum. Xiao Cui yang tidak mengetahui hubungan antara Liu Yun dan Bupan, dia mengingatkan Bupan kalau instruktur khusus ini pasti sangat kuat. Tiba-tiba Qin Aochang berteriak, meminta bantuan kepada Liu Yun. Seketika, dia pun datang, sambil mengatakan, "Bocah mana yang berani lancang di rumah keluarga Qin? Aku akan menghancurkannya." Saat ini, Liu Yun belum melihat Bupan. Dia masih tenang dengan wajah yang mendominasi. Namun, ketika dia mendengar dan melihat Bupan, keterkejutan muncul di wajahnya. Dia langsung gemetar di depan Bupan. Wajahnya memucat. Dia tidak tahu bagaimana Bupan bisa ada di sini. Bupan bertanya, Liu Yun, yang seorang instruktur khusus, apakah dia ingin memberikannya hukuman? Liu Yun sangat ketakutan. Dia tidak tahu lawan keluarga Qin adalah Bupan. Dia tidak akan memiliki keberanian. Bupan kembali memarahi Liu Yun, menyalahkannya karena dia telah menggunakan kekuatan aliansi Wudao dengan semena-mena. Bupan berteriak menyuruh Liu Yun berlutut. Seketika, Liu Yun berlutut. Dia meminta pengampunan kepada Jenderal Bupan dan memintanya meredakan amarah. Para bawahan Qin Aochang masih belum mengerti kenapa instruktur khusus aliansi Wudao sampai berlutut seperti itu. Qin Aochang bertanya, apakah Liu Yun sedang bercanda? Kenapa dia mempermalukan dirinya sendiri?
Qin Shi Liang juga berdiri. Dia mengatakan kalau instruktur Liu Yun pasti kebingungan. Mereka belum pernah mendengar ada seorang jenderal muda di aliansi Wudao. Kemudian meminta Liu Yun membunuh Bu Pan. Liu Yun yang mendengar perkataan tersebut langsung berdiri. Kemudian dia memberikan pukulan kepada Qin Shi Liang. Dia tidak terima seseorang berani meragukan keaslian identitas Jenderal Bu Pan. Dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sampai Bu Pan diberikan gelar jenderal khusus oleh aliansi Wudao. Keterkejutan muncul di wajah para bawahan Qin Aochang. Berbeda dengan Qin Aochang, dia tidak percaya dengan perkataan Liu Yun dan meminta bukti. Bu Pan tidak mempermasalahkan. Dia melemparkan rencana jenderal kepada Qin Aochang. Keterkejutan dan keringat dingin langsung keluar dari wajahnya. Dia tidak percaya aliansi Wudao benar-benar memberikan pangkat jenderal kepada Bu Pan. Qin Aochang masih tidak terima. Dia meraung seperti orang gila dan hendak menyerang Bu Pan. Dia melesat mendekat ke arah Bu Pan. Bu Pan yang sudah kesal, dia menempelkan telapak tangannya pada dahi Qin Aochang. Terlihat percikan petir keluar. Qin Aochang terlihat tidak sadarkan diri, kemudian terjatuh. Seketika, ayahnya, Ke Wei, mendekat. Dia memeriksa kondisi putranya. Ternyata, Qin Aochang sudah terbunuh dengan begitu mudahnya. Qin Shi Liang merangkak meninggalkan tempat tersebut, namun kepalanya diinjak oleh Liu Yun. Karena ketakutan, sampai-sampai Qin Shi Liang mengompol. Dia meminta mereka tidak membunuhnya. Bu Pan berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia tidak ingin mendengar nama keluarga Qin di Chusao. Xiao Cui juga tidak menyangka keluarga nomor 1 di Chusao musnah dalam sekejap oleh Bu Pan. Di luar rumah keluarga Qin, Sansang sudah menunggu kakaknya. Dia juga terkejut dan tidak percaya kakaknya adalah seorang jenderal di aliansi Wudao. Di saat yang sama, Liu Yun berteriak memanggil Bu Pan. Dia memiliki sedikit masalah. Sebelumnya, Qin Aochang akan mewakili aliansi Wudao untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Wusei atau seni bela diri generasi muda. Namun, karena Qin Aochang telah terbunuh, Liu Yun meminta bantuan kepada Bu Pan untuk menggantikannya. Bu Pan tidak mempermasalahkan. Dia akan menggantikan Qin Aochang. Liu Yun merasa senang dengan bantuan yang diberikan oleh Bu Pan. Berpindah keesokan harinya di aliansi Wushu. Terlihat beberapa orang sedang duduk. Seseorang menanyakan, apakah orang yang dibawa oleh Liu Yun akan dikirim untuk mewakili aliansi? Orang yang berbicara adalah Direktur Hu. Dia merasa penampilan Bu Pan cukup biasa. Seseorang kembali menanyakan, dari mana asal Bu Pan? Orang tersebut bernama Jin Yuqian. Bu Pan mengatakan, gurunya tidak ada di bumi, dan juga dia tidak berasal dari keluarga seni bela diri. Jin Yuqian merasa Bu Pan ini tidaklah hebat. Dia mengingatkan Liu Yun, jika seniman yang dia kirim tidak dapat menahan satu gerakan, dia pasti akan malu. Namun Liu Yun meyakinkan orang-orang bahwa Bu Pan tidak akan mengecewakannya. Direktur Hu memanggil seseorang yang bernama Hu Bo. Dia adalah cucunya yang sangat dibanggakan. Seseorang yang bernama Shen Yong juga dipanggil. Dan satu lagi, seorang gadis yang bernama Liu Yao. Mereka semua muncul menyanjung prestasi yang telah mereka raih. Dalam obrolan tersebut, mereka membandingkan cucu mereka dengan seseorang yang bernama Liu Honglian. Tiba-tiba, Honglian muncul. Dia memberikan penghinaan kepada orang-orang yang ada di sana, mengatakan mereka adalah sampah. Keterkejutan muncul pada keempat orang tersebut. Dia tidak menyangka Honglian ada di sini. Honglian terus memprovokasi. Dia tidak ingin banyak bicara dan ingin melihat kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Dia melihat ketiga orang, yaitu Hu Bo, Shen Yong, dan Liu Yao. Kemudian memberikan tantangan agar melawannya secara bersamaan. Hu Bo menjadi marah, dia mengeluarkan kekuatan. Sebuah pukulan dilepaskan mengarah ke Honglian. Namun dengan satu tamparan, Honglian membuat Hu Bo terpental, berguling-guling di lantai. Wajah Honglian sangat bersemangat. Dia meminta dua orang sisanya bergegas, maju melawannya. Dua orang itu mempersiapkan teknik mereka masing-masing. Namun, hanya dengan satu hayunan, kedua orang tersebut terpental, dikalahkan dengan begitu mudahnya. Honglian tertawa terbahak-bahak, melihat semua generasi yang mereka banggakan tidak bisa melawannya. Mereka dikalahkan seperti anjing mati. Tiba-tiba Bu Pan bangun dari tempat duduknya. Kemudian dia memberikan penghinaan, mengatakan Honglian adalah seorang pecundang. Orang-orang meremehkan Bu Pan. Mereka belum tahu seberapa mengerikannya Bu Pan. Honglian begitu percaya diri. Dia sangat meremehkan Bu Pan dan juga menyuruh Bu Pan berlutut. Bu Pan mengatakan Honglian terlalu sombong, namun kekuatannya sangat lemah. Seketika,
Hong Lian mengeluarkan pedang. Dia ingin memotong Bupan menjadi beberapa bagian. Hong Lian melompat sambil menghayunkan pedangnya. Namun pedang yang begitu tajam dan kuat dihentikan dengan sangat mudah oleh Bupan, hanya dengan menggunakan 2 jari. Keterkejutan muncul di wajah Hong Lian. Bupan memberikan intimidasi kepada Hong Lian. Dia berteriak menyuruhnya berlutut. Seketika, tekanan yang kuat muncul, menekan tubuh Hong Lian hingga dia berlutut. Liu Yun yang sudah memahami kekuatan Bupan, dia terlihat tenang. Hong Lian memberikan ancaman. Jika Bupan berani memukulnya, kakeknya pasti akan membalas dendam kepada Bupan. Namun Bupan tidak mempedulikan. Jika Hong Lian mau berlutut selama 1 jam, Bupan akan melepaskannya. Kemudian dia berbalik, tidak mempedulikan Hong Lian. Di saat Bupan berbalik, Hong Lian memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyerang Bupan secara diam-diam. Dia melompat sambil menghayunkan pedangnya. Diarahkan ke belakang kepala Bupan. Keterkejutan muncul di wajah orang-orang. Mereka tidak percaya Hong Lian akan melakukan hal yang begitu memalukan. Ketika pedang akan mengenai tubuhnya, Bupan menghilang. Dia muncul di belakang Hong Lian. Tangan yang berisikan energi diletakkan di kepala Hong Lian. Serangan tersebut langsung membunuhnya. Orang-orang sangat terkejut melihat Bupan yang sangat gila. Dia berani membunuh Hong Lian. Mereka begitu ketakutan. Kakek Hong Lian, Liu Xuandao, akan datang untuk menghancurkan aliansi Wudao. Sepertinya orang yang dipanggil Xuandao begitu kuat. Jin Yuqian berteriak. Dia merasa tindakan Bupan akan membuat bencana. Namun Bupan malah berteriak balik. Kenapa Jin Yuqian sangat ketakutan? Apa yang telah dilakukan oleh Bupan, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya, tanpa menyangkut pautkan asosiasi Wushu. Hal yang ditakutkan orang-orang akhirnya muncul. Liu Xuandao sudah datang. Ketakutan pada wajah orang-orang mulai bermunculan. Melihat Hong Lian terkapar, Xuandao sangat terkejut dan segera memeriksanya. Namun mengetahui Hong Lian tidak bernyawa, amarahnya meluap-luap. Dia berteriak mencari pembunuh cucunya. Dengan santai Bupan mengaku telah membunuh Hong Lian. Tanpa banyak bicara, tangan kanan Xuandao memegang pedang yang ada di belakang punggungnya. Urat kepalanya muncul dan giginya digertakkan. Bupan bertanya, apakah Xuandao akan langsung menyerang tanpa tahu kebenaran. Namun Xuandao mengatakan, cucunya tidak pernah salah. Pedang besar dihayunkan hingga menghancurkan lantai yang ada di sekitar. Retakan tersebut menjalar ke tempat Bupan berdiri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xuandao membuat orang-orang berpikir kalau Xuandao memang layak disebut master. Namun mereka sangat meremehkan Bupan. Bupan dan Xuandao sempat berdebat, saling beradu argumen. Untuk membalaskan dendam cucunya, Xuandao akan menggunakan teknik Daoyi. Bupan juga tidak kalah. Dari tangan kirinya muncul sesosok pedang raksasa. Dia berniat menunjukkan niat pedang sejati kepada Xuandao. Orang-orang sangat terkejut. Mereka berpikir, apakah Bupan juga melatih Daoyi? Niat pedang yang ditunjukkan oleh Bupan jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan Xuandao. Melihat niat pedang Bupan, Xuandao berusaha memfokuskan diri. Dia menggunakan teknik Blood Sword Chaos. Dengan tangan kosong, Bupan menebaskan serangan ke arah Xuandao. Pedang yang digunakan oleh Xuandao hancur berkeping-keping. Keterkejutan muncul di wajahnya, disertai dengan keringat. Bupan kembali melepaskan niat pedangnya, diarahkan lurus ke arah Xuandao. Cahaya pedang yang begitu menyilaukan keluar, menerangi tempat tersebut. Ketika orang-orang bisa melihat, mereka sudah menemukan garis lurus yang membelah lantai melewati tubuh Xuandao. Xuandao terpukau. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh Bupan. Bupan pun berteriak, itu adalah Daoyi Santian, atau bisa dibilang teknik membelah kehendak langit. Akhirnya, Xuandao terjatuh dan kalah dalam pertarungan tersebut. Orang-orang mulai mengobrol terkait kekalahan Xuandao. Berbeda dengan Liu Yun yang tidak terkejut. Dia mengetahui bagaimana kuatnya Bupan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu akan menjadi jalan buntu. Bupan menatap orang-orang, kemudian bertanya, apakah mereka masih meragukan kekuatannya? Saat orang-orang kebingungan, Liu Yun bertanya, apakah mereka harus mengganti presiden asosiasi Wushu di Chuzhou? Liu Yun mulai memberikan pernyataan terkait presiden lama yang takut dengan Xuandao. Dia berusaha meyakinkan orang-orang, hingga mereka berniat menjadikan Bupan sebagai presiden asosiasi Wushu. Namun dengan tegas, Bupan menolaknya. Dia tidak ingin menjadi presiden mereka. Wajah orang-orang langsung memucat. Melihat ekspresi semua orang, Liu Yun tertawa, kemudian
berniat mengatakan kalau Bupan adalah jenderal kehormatan dari aliansi Wudao. Tapi hal itu dihentikan oleh Bupan. Melihat Liu Yun yang begitu hormat dengan Bupan, Jin Yuqian langsung menebak kalau Bupan adalah jenderal muda. Bupan terdiam, dan Liu Yun mencoba meminta maaf kepada Bupan karena sudah membocorkan identitasnya. Keterkejutan muncul di wajah orang-orang, namun Bupan tidak ingin berlama-lama. Dia langsung pergi dari tempat tersebut. Ketika akan pergi, Jin Yuqian menghentikannya. Dia ingin meminta bantuan kepada Bupan untuk ikut serta menjelajah ke tempat misterius yang mereka temukan. Jin Yuqian mulai menjelaskan mereka telah mempelajari tentang dunia rahasia dari sebuah buku kuno. Dari catatan, dunia rahasia ini sangat berbahaya. Maka dari itu, Jin Yuqian meminta bantuan kepada Bupan. Tanpa banyak pertimbangan, Bupan langsung setuju. Dia berpikir bisa menemukan senjata ajaib yang dapat meningkatkan kekuatannya. Berpindah ke sebuah tempat, terlihat banyak orang berbondong-bondong menuju tempat tersebut. Saat ini, Bupan sudah ada di sana. Dia ditemani oleh Jin Yuqian dan juga dijelaskan terdapat segel pada pintu masuk dunia rahasia dan mereka sudah mengundang seseorang yang ahli dalam formasi. Bupan menatap formasi dan memberikan penghinaan. Baginya, itulah segel sampah. Tiba-tiba seseorang mengatakan kalau Bupan terlalu sombong. Orang ini adalah master formasi, Xia Bian. Dia mengatakan segel tersebut cukup rumit dan menunjuk Bupan, mengatakan orang awam sepertinya mengatakan hal yang bodoh. Mereka berdua mulai berdebat, saling adu argumen. Dengan cepat, Jin Yuqian menghentikannya. Mengetahui Bupan adalah jenderal Wudao, Xia Bian tidak ingin memperpanjang masalah. Dia mendekat, mencoba menganalisa formasi. Sebuah teknik dikeluarkan untuk menganalisa formasi. Orang-orang memberikan semangat agar Xia Bian segera memecahkan formasi. Setelah melakukan analisa, Xia Bian mengatakan dapat memecahkan formasi dalam waktu 1 jam. Dalam hati dia mengingat, sebelumnya formasi ini sudah diperkuat oleh tuan mudanya. Mereka juga sudah mengatur formasi pengorbanan darah. Bupan yang mendengar hasil analisa Xia Bian, dia tidak terima dan mengatakan akan memecahkan formasi dalam waktu 1 detik. Kesombongan Bupan sangat diragukan oleh orang-orang. Mereka mengetahui Master Xia Bian adalah master formasi terhebat yang ada di sana. Xia Bian tidak menghentikan Bupan. Dia ingin melihat seberapa besar kemampuan Bupan dibandingkan dengan perkataannya. Bupan melepaskan pola formasi untuk memecahkan formasi tersebut. Keterkejutan muncul di wajah Xia Bian. Kepalanya seperti tersambar petir. Dalam waktu 1 detik, formasi benar-benar dihancurkan dan pintu masuk terbuka. Orang-orang juga tidak kalah terkejut. Xia Bian tidak menyangka Bupan sangat hebat. Dia juga berpikir Bupan ini lebih hebat dari tuan mudanya. Jin Yuqian tersenyum. Dia memberikan acungan jempol kepada Bupan. Dalam hati dia berpikir, jika dia tahu Bupan begitu luar biasa, dia tidak akan mengundang Xia Bian. Tanpa basa-basi lagi, Bupan mengajak orang-orang masuk ke dalam dunia rahasia. Xia Bian terlihat kesal. Dia ingin melihat mereka semua mati. Kemudian, Xia Bian menghancurkan sebuah token. Dari token tersebut, aura merah darah keluar dan memberikan pesan. Pengorbanan telah datang lebih awal. Berpindah ke dalam dunia rahasia, di sebuah ruangan. Pesan yang dikirim oleh Xia Bian telah sampai kepada seorang pria yang ada di dalam. Orang ini bernama Xingmu. Kembali ke pintu masuk, kelompok Bupan sudah ada di dalam dunia rahasia. Mereka terkejut melihat bangunan megah yang ada di depan mereka. Kemudian berpikir kalau itu adalah peninggalan Istana Jialan. Bupan menatap istana tersebut. Dia merasakan ada blood spirit atau aura kemarahan. Namun hal itu tidak terlalu dipikirkan. Bupan mengajak semua orang masuk ke dalam istana. Dia ingin melihat benda ajaib apa yang ada di dalam tempat tersebut. Saat masuk ke dalam, banyak harta seperti emas, pedang, dan yang lainnya tertumpuk. Orang-orang langsung mendekat dan mengambil harta. Bupan mencoba menghentikan mereka. Dia merasa ada yang tidak beres. Benar saja, Xia Bian mengangkat bendera formasi. Dia mengaktifkan formasi yang ada di sana. Banyak orang yang ada di sana mulai terikat. Itu adalah formasi pengorbanan darah. Akhirnya, mereka mengetahui semua formasi ini sudah dipersiapkan oleh Xia Bian. Xia Bian pun tertawa, mengatakan formasi itu akan mengisap mereka dalam waktu sebatang dupa. Tawa Xia Bian menghilang ketika dia melihat Bupan tidak terpengaruh dengan formasi tersebut. Bupan tersenyum, mengatakan mereka tidak akan bisa mengisapnya.
Cahaya kemasan muncul menyelimuti tubuh Bupan. Orang-orang yang melihat Bupan baik-baik saja, mereka berharap besar kepada Bupan. Formasi pengorbanan dioperasikan semaksimal mungkin, bertujuan untuk mengisap Bupan. Dari formasi, muncul beberapa kerangka raksasa sambil membawa pedang. Kerangka tersebut bersiap menyerang Bupan. Namun Bupan bersikap santai, dia meremehkan metode tersebut. Setelah memberikan hinaan, Bupan mengeluarkan teknik Tai Chi dan 2 instrumen. Tekanan yang begitu kuat muncul. Kerangka raksasa langsung berlutut di samping Bupan. Keterkejutan muncul di wajah Xiaobian. Dia tidak percaya formasi besarnya dikendalikan oleh Bupan. Bupan menggunakan formasi tersebut untuk menyerang Xiaobian. Wajah Xiaobian begitu ketakutan ketika melihat kerangka raksasa melesat ke arahnya. Pada akhirnya, dia ditusuk oleh pedang dari kerangka raksasa. Dengan kematian Xiaobian, orang-orang melihat harapan besar tentang kehidupan mereka. Dan juga mereka ingin segera keluar, namun Bupan menghentikannya. Dia ingin melihat dalang di balik semua kejadian ini. Bupan menatap ke suatu tempat dan berkata, "Setelah sekian lama menonton, sudah waktunya keluar." Xingmu keluar sambil memberikan tepuk tangan kepada Bupan. Dia tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang begitu luar biasa. Ternyata, Xingmu adalah orang pertama yang menemukan dunia rahasia ini. Maka dari itu, dia sudah ada di sini. Xingmu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sebagai pemilik dunia rahasia. Bupan memberikan tebakan kalau Xingmu tidak bisa memecahkan harta di sini. Karena hal itu, dia mendatangkan kelompok Bupan. Xingmu sengaja memancing orang-orang dari asosiasi Wushu agar masuk ke dunia rahasia, kemudian menggunakan darah mereka untuk mengaktifkan pengorbanan darah. Namun, Xingmu tidak menyangka semua rencananya akan dihancurkan oleh Bupan. Dia memerintahkan bawahannya menyerang Bupan. Seketika, 3 orang melesat ke arah Bupan. Mereka menghayunkan pedang ke kepala Bupan. Bupan masih meremehkan serangan tersebut. Dia menggunakan teknik 1000 telapak tangan Buddha untuk menyerang 3 orang tersebut. Teknik dari ketiga orang tersebut langsung hancur ketika berbenturan dengan teknik Bupan. Serangan itu masih melesat ke arah mereka bertiga. Sebuah ledakan terjadi. Teriakan yang begitu menyedihkan terdengar. Mereka bertiga pun terpental dan terbunuh. King Mu tidak menyangka seseorang dari aliansi Wudao memiliki teknik yang kuat yang melampaui batas seniman bela diri, hampir seperti mantra. Kemudian dia bertanya, siapa sebenarnya pria yang menjadi lawannya? Bupan memperkenalkan diri sebagai jenderal aliansi Wudao. Mendengar nama Bupan, dia mengingat hantu keluarga Lian telah mati di tangan seseorang yang bernama Bupan. Mayat dari ketiga bawahannya ditarik dengan teknik mayat. Dia berniat menggunakannya untuk membunuh Bupan. 3 mayat mulai meraung, kekuatan mereka meluap-luap. King Mu mengatakan bawahannya telah ditanamkan benih mayat. Ketika mereka mati, mereka akan dirubah menjadi mayat jahat. King Mu tertawa terbahak-bahak.